Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Shalom. Kita bersyukur Tuhan tuntun kita, pimpin kita sama-sama sepakat sehati. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hidup kita dan ada pujian penyembahan yang kita naikkan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mulai angkat kedua tangan kita sembah Dia. Naikkan syukur, takkan terima kasih Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami sembah Tuhan. Syakara lamara lamaya kinara lamaya sini, kinara lamara lamoya sini. Kinara lamara lamara lamaya sini. Shakara lamaya, shakara, kinara lamaya, kekuatan pengharapan kami, Kaulah Allah perisai, nara labara lamoy sandi, haleluya, kami menyembah Tuhan, memuliakan-Mu Aba. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami, Allah yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Kaulah Allah di pihak kami, kekuatan kami selamanya, selamanya. Siapa kami di hadapan-Mu? Kalau begitu mengasihi kami ya Allah. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu.
Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah Kau berikan kesempatan baru, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada menyembah, untuk menjadi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk, tangan kami terangkat kepadamu, dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk dengan sungguh nyatakan kerinduan kita, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Masing-masing dengan Bapa dia di tempat ini. Jangan lewatkan momen ini. Puaskan kami dalam hadirat-Mu. Puaskan kami dalam hadirat-Mu ya Allah. Yuk sepakat kita mau sembah Tuhan. Disiplin diri kita
Aktifkan roh berbahasa roh. Ora la bara la bara la bara la bara la. Shagara la bara la bara la bara la bara la. Shagara la bara la bara la bara. Here I am to worship. Here I am to worship. Ora la bara la bara la bara la bara la. Shagara la bara la bara la bara la. Ora la bara la bara la bara la bara. Shagara la 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 bara la 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 bara la. Ora la bara la 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 la. Yes Lord. Engkau hadir. Engkau hadir memulihkan. Ora la bara la bara la bara la bara. Kami ada hanya untuk menyembah Tuhan. Kan ku
puji Engkau di tempat ini sampai kemuliaan-Mu nyata. Ada penuhan jiwa terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus, bagimu segala pujian dan hormat syukur dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Allah kita. Sekali lagi selamat siang semuanya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, suarakan Allah kita dahsyat, amin. Sekali kita tepuk tangan buat Allah kita, namanya Yesus ya. Kami puji-puji Engkau di tempat ini. PPN tepuk tangannya tinggi-tinggi kemana ya. Hidup yang kami pilih membuat berarti karena ada Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku nyatakan, ku harus nyatakan kebenarannya yang karena kuasa, karena kehebatan, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. PPN sorakan haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku ada penuaian. Ku nyatakan, ku harus nyatakan kebenarannya karena kuasa, karena kehebatan, amin. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Serukan namanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sambil mengangkat tangan berkata, Yesus, 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 Kau yang akan selalu berada di sisiku. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Bisa sambil lompat sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau serukan namanya. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Terus tepuk tangan sambil sorak-sorak. Sepakat siang ini kita mau menari buat Allah kita. Amin. Yang mau menari boleh lihat tangan-tangannya. Bilang kanan kiri janji nari lo ya.
Naria, haleluya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya tangan dulu sama-sama. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih apa saudara gandol tangan di atas semuanya ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, asik. Saben dina, dina wengi gandol. Boleh sambil nari, goyang kanan, goyang kiri ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi. Saben dina, dina wengi gandol. Tangan di atas semuanya ya. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi, saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Asik. Saben dina rina wengi gandol. Kedua tangan di atas semuanya ya. Pengen denger suaranya GPN yang kiri lebih keras. Aku lo asik.
kanan jangan kalah, lebih keras hatiku. Hati. Saben sama-sama kulo ampun pracaya, kulo ampun pracaya, marang kaciloko nanging uripku mulya selamiya. Rasa seneng saben dina kulo nggih sepindah malih kulo ampun pracaya, kulo ampun percaya ora bakal cilaka. Asik-asik uripku mulya selamiya. Rasa seneng saben dina kulo nggih ngandel saben dina kulo nggih ngandel Gusti. Saben dina kulo saben dina kula nggih. Sambil angkat tangan janji ke Tuhan, gandho Gusti. Mau duduk atau tetap memuji Tuhan? Saya tanya dulu nih, mau lanjut apa duduk? Yang mau lanjut melambaikan tangannya. Ajaib kau Tuhan, ajaib Allah kita. Sekali kita tepuk tangannya buat Allah kita ya. Boleh tepuk tangan sama-sama ya, sambil lompat ya. Jam 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 jam, jam 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 jam. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatan
menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan. Kita berdoa saudara. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas umat-Mu pagi ini, siang ini. Mereka akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga ada yang mengembalikan perpuluhan Tuhan. Berkati mereka. Aku melihat bukti ketaatan umat-Mu di tempat ini. Mereka menabur dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sukacita menabur sama-sama katakan. Silakan duduk kembali saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Kami tetap dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, keadaan kami. Dan percaya siang ini melalui firman-Mu kami dikuatkan. Kami diberikan pengharapan yang baru. Kami ditegur, kami dikuduskan. Supaya sungguh perkenanan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Tangan kami terangkat kepadamu berkata, Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu
Mari naikkan doamu saudara. Yang sudah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Yang belum panggil Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Roh Kudus, jamah kami, Roh Kudus. Jamah kami siang ini, Roh Kudus. Oh rara takaralaba. Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di antara kami. Engkau menjamah satu persatu kami Tuhan. Engkau mengasihi anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Hambamu bukan apa-apa ini Tuhan. Urapi kami semua. Untuk kami menangkap, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Terima kasih untuk Bu Deki sebagai gembala di tempat ini, saat ini juga Pak Andi dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya almarhum Bapak Budianto Gunawan, kami sebutnya Pak Budi Brewo, ya, pasti senang lihat di surga. Jemaatnya setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara, tahun 2025 kita lihat banyak bencana terjadi di berbagai negara, ya, khususnya di Indonesia. Tapi puji Tuhan, karena janji Tuhan tetap, Tuhan mau memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Saudara, tidak ada cara lain hari-hari ini kita diminta untuk banyak tanya sama Tuhan, banyak nunggu Tuhan. Ya. Jalan di depan kita ini kita nggak tahu. Ke depan ini bagaimana. Tapi kita tahu satu hal. Kalau Tuhan yang tuntun kita, pasti hari depan yang penuh pengharapan. Surga menjadi kepastian buat kita. Yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tahun 2025 Tuhan kasih tema tahun penuaian. Coba katakan, visi harus diperkatakan. Tahun 2025 tahun penuaian. 1, 2, 3. Tahun 2025 tahun penuaian. Penuaian apa? Yang pertama jiwa-jiwa. Ya. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menangkan jiwa-jiwa. Menangkan keluarga kita. Menangkan orang-orang di sekitar kita. Mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Barisan panjang menuju neraka. Saudara, paling tidak Jesus for everyone, artinya setiap orang mendengar tentang Tuhan Yesus. Dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah
tiba kesudahannya. Artinya setelah itu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudara, siapa yang bersuka cita Tuhan Yesus akan datang, segera datang kedua kali. Haleluya. Nah untuk itu dalam kitab Petrus dikatakan, kita bukan cuma menantikan, tapi mempercepat kedatangan Tuhan. Ya, saudara, dan luar biasa, entah bagaimana tiba-tiba gereja-gereja sebagian besar di seluruh dunia, dari Baptis, Anglikan, Pentakosta, semua mencanangkan 2033 sebagai target untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya bukan semua orang akan percaya Yesus, tapi semua orang paling tidak tadi mendengar Injil Kerajaan diberitakan. Saat ini Injil diberitakan baik melalui mulut ke mulut, tapi juga melalui platform YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, macam-macam. Saudara, nama Yesus diberitakan. Nah sekarang terserah orang itu mau terima atau tidak. Tapi bagi yang menerima, dia akan diselamatkan masuk surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa. Sekarang ini kita melihat banyak orang bertobat. Termasuk di negara kita. Saudara, meskipun datanya tidak terlalu dibuka ya, tapi saya mendengar dari sumber yang bisa dipercaya bahwa kekristenan naik, semuanya turun kekristenan naik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi bukan cuman orang Kristen, supaya saudara tahu. Ada mereka yang karena keadaan tidak bisa ke gereja, tapi hatinya sudah terima Yesus. Billy Graham berkata, nanti akan ada orang yang tetap di agama mereka, tapi sebetulnya sudah terima Yesus. Ya, karena keadaan. Mereka takut. Terang-terang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang penuaian berkaitan dengan peperangan rohani. Saudara harus gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang mau katakan amin. Apa itu Pak senjata Allah? Nama Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Pujian penyembahan. Doa puasa. Berbagai macam bentuk doa. Doa keliling. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6. Ikat pinggang kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau mau menang setiap hari. Yang setuju katakan amin. Baju sirah keadilan. Ketopong keselamatan. Lalu pedang roh. Pedang roh ini firman Allah. Saudara, kita harus baca Alkitab setiap hari. Supaya pedang rohnya tajam. Gak cuma bertahan, kita bisa lawan iblis. Dalam nama Yesus, aku patahkan kuasamu iblis. Haleluya. Waktu dia nyerang kita, peperangannya itu ada di mana? Di pikiran. Katakan, di pikiran. Peperangannya itu di pikiran. Saudara, jangan mau kalau diintimidasi, ditekan, tolak dalam nama Yesus, tolak. Pikiran yang coba menakut-nakuti, membuat khawatir, membuat kita gak bisa bersuka cita, gak ngalami damai sejahtera, tolak dalam nama Yesus. Aku perintahkan pikiranku penuh damai sejahtera. Haleluya. Dan saudara, dalam peperangan rohani itu, sekali lagi, harus hidup dalam kebenaran. Sebab itu, pertobatan itu setiap hari. Tadi kita mulai awal di sini, ya, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Kesalahan kapan? Hari ini.
Dan itu doa harian. Saudara, kita perlu terus minta ampun. Banyak minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni. Dulu kami tidak tahu kenapa Pak Niko suka minta ampun. Ya, gembala pembina kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya ngomong sama istri saya. Kok Kode, kami panggilnya Kode. Kok suka minta ampun. Tapi begitu kasih Tuhan turun. Wah iya. Kami jadi juga sering minta ampun. Suami istri kami juga sering minta ampun. Maafkan saya ya, maafkan saya ya. Itu penting saudara. Pengampunan itu menyembuhkan. Haleluya. Luka batin itu bisa sembuh. Waktu kita melepaskan saling mengampuni. Nah tadi doa Bapa kami juga perlu saya ingatkan. Dikatakan, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Artinya kalau makan itu secukupnya. Amin saudara. Tuhan memberkati kita berlimpah, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya domba-dombaku beroleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tapi makan secukupnya. Nah ada orang saudara bukan karena kelaparan matinya, karena kebanyakan makan. Ya. Makan apa saja kalau secukupnya. Mau makan duren, saya makan duren, makan 2-3 biji aja. Tapi ada orang makan 1 pohon, wah ini. Ya kalau masuk surga itu seperti Pak Yongyu lihat ternyata tidak semua masuk di rumah yang bagus. Ini penglihatannya Pak Yongyu ya, kita sih belum lihat surga ya. Tapi ada orang yang ditaruh ya, di tempat yang kurang bagus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5, ada yang nanti di surga itu kedudukannya tinggi, ada yang kedudukannya rendah. Makanya jangan berdoa Tuhan, yang penting saya masuk surga. Mau di pinggirannya enggak apa-apa, di terasnya, di pagar-pagarnya. Oh jangan saudara. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya dapat mahkota. Dapat pahala. Enggak semua dapat pahala. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Alkitab berkata, setelah gerejanya yang kudus, orang Kristen yang sungguh-sungguh diangkat, ya. Lalu ada pembagian pahala. Tapi ternyata ada yang tidak dapat pahala menurut 1 Korintus 3. Pekerjaannya terbakar. Dia menerima kerugian. Atau kalau disebut dalam 1 Yohanes 2 itu, malu. Bertemu Yesus dalam perasaan malu. Ya ini mungkin terangkat sih terangkat gitu ya. Tapi mungkin baca Alkitabnya bolong-bolong. Ya, saya enggak nyinggung hari ini, nabrak. Jujur ya, siapa yang sudah disiplin baca Alkitab setiap hari? Ah, puji Tuhan. Daripada enggak ada ya. Siapa yang kadang baca, kadang enggak? Tuhan sayang orang jujur, angkat tangan. Nah ini jujur ya. Siapa yang baca Alkitabnya cuma hari Minggu di sini? Oh ampuni dia Tuhan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Saudara ayo, baca Alkitab sebisa-bisanya baca. Ya mungkin enggak harus berpasal-pasal, tapi saudara baca 1-2 ayat itu nanti ada yang bicara sama kita. Apalagi baca kitab Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23. Yang membaringkan aku di padang berumput hijau. Dan ini penting. Ya. Saya tidak bosan-bosan ingatkan terus. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang lemah, gampang kalah karena tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tidak baca Alkitab tiap hari. Jadi lupa. Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah kalau tidak baca apa yang diingat saudara?
Ini kebaktian habis ini ada lagi? Enggak, jadi bebas ya. Jamnya bebas ya. Ini sekarang sudah mau jam 12 ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan dulu ya. Setelah penuaian jiwa ada penuaian buah roh. Buah roh itu Galatia 5 ayat 22-23. Kasut samure seledri, singkatannya begitu. Coba bilang kasut samure seledri, 1, 2, 3. Kasut samure seledri. K-nya kasih, su, kacita, D-nya damai sejahtera. Samure, sabar, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Seledri, kesetiaan, lenya lemah, lembut, dirinya penguasaan diri. Saudara, ini melalui proses. Yang penting kita mesti melekat terus sama Tuhan. Kalau melekat terus sama Tuhan Yesus, buahnya akan muncul. Meskipun menurut Roma 5 ayat 3-5 dikatakan bahwa karakter, ini kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat, ada kata karakter di dalamnya. Itu dikatakan melalui kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tekun ini karakter. Jadi saudara dan saya ingat kalau saudara kena persoalan, meskipun nangis, tapi ingat, itu semua supaya saudara dan saya punya karakter yang seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Tetap menguasai diri. Tetap damai sejahtera, jangan mau kehilangan damai sejahtera. Bilang, Tuhan penuhi aku dengan damai sejahtera-Mu. Haleluya. Jangan mau panik, tetap tunggu Tuhan. Seperti istri saya dapat lagu tahun lalu bulan Januari, melodinya dulu. Kemudian bulan Juni dikasih kata-katanya dari Mazmur 27 ayat 14. Nah ini, belajar sama-sama ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Sekali lagi. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Saudara, kita sekarang disuruh nunggu Tuhan, nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Sabar, nunggu Tuhan. Coba bilang sabar. Beritahu kanan kiri saudara, sabar. Tuhan pasti tolong. Tapi Tuhan menolong tidak seperti yang kita duga. Kita maunya cepat aja. Kadang kita doa dikit maunya hasilnya banyak. Ada yang malah tidak berdoa tapi minta tolong Tuhan. Mengharap Tuhan tolong. Saudara, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi Tuhan juga tidak akan pernah terlambat. Dia selalu pas, coba bilang, pas. Tepat pada waktunya. Haleluya, Tuhan pasti tolong. Saya berapa kali ngalami penyakit yang berat dari sejak kecil. Pas, dokter bilang terlambat, tumornya hilang. Haleluya, ini ada bekas operasi di sini. Operasi tumor yang pertama dan terakhir, ya. Dia angkat, dia tunjukkan, wah besar. Tapi dia bilang, yang di dalam-dalam saya
kami belum bisa. Waduh, saudara, tapi ya puji Tuhan, saya dulu enggak tahu. Rupanya kalau saya enggak dipepet gitu, saya enggak jadi pendeta. Enggak jadi gembala seperti sekarang di depan saudara. Tuhan punya rencana yang baik, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena cita-cita saya dulu bukan pendeta, presiden. Sekarang saya tahu, yang baik buat saya jadi pendeta, bukan presiden. Ya, presiden itu berat, saudara. Sudah benar masih dihujat. Ya, sudah benar masih disalah-salahin. Saudara, ini kasih Tuhan. Jadi itulah. Ya. Pada waktu saya kena infeksi telinga dari kecil itu. Jadi telinga itu sebetulnya nggak boleh dikorek-korek, saudara. Ini dulu nggak ngerti ya. Akhirnya infeksi, sehingga cerita infeksinya makan. Dari gendang telinga sampai tulang-tulang pendengaran amblas semua, sampai sudah di syaraf pendengaran. Yang telinga kiri. Makanya tadi saya bilang ke Pak Andi, tuker tempat duduknya. Karena yang jelas telinga kanan saya. Saudara, yang di Jakarta ada dokter tahu, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa operasi. Dia kasih temennya. Udah dirujuk ke temennya, saya ingat waktu itu istri saya, Bu Christine sama Nso, ya istrinya Pak Niko, Bu Hermin, sudah nungguin. Terus susternya udah masuk, cukur rambut bagian atas telinga kiri. Wah, sudah nungguin ini. Dikira habis ini masuk ruang operasi. Ini enggak taunya susternya masuk lagi. Mohon maaf, dokternya lagi ngoperasi orang lain. Terus pulang aja dulu katanya. Lah, ini rambut sudah, orang Jawa bilang udah petal, separuh, gimana nih? Wah, saudara saya dari pihak istrinya Pak Bernard, adiknya Pak Niko tuh ada Pak Bernard di Surabaya, dokter juga. Dia bilang hati-hati tuh kasih tahu Peter. Itu kalau sampai salah koma dia. Waduh. Nah, tapi dilema buat saya. Dibiarin ini penyakitnya udah deket syaraf, pendengaran, dioperasi takut koma. Waduh, gimana ya? Saya sudah nekat aja dah. Ya. Koma ya, kalau enggak koma titik sekalian masuk surga dah. Kita orang Kristen tuh, ya saya kalau udah kepepet, pegang ayatnya Rasul Paulus, Filipi 1:21. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Yang kasihan yang ditinggal tapi saudara, jangan buru-buru kalau belum waktunya. Nah, akhirnya Dokter Yanto, Gembala CK7, tanya ke saya, saya kenalin dokter teman yang saya kenal di Singapura. Oh mau. Wah, singkat cerita ketemu Profesor Yu. Ternyata dia dokternya Lee Kuan Yew. Setelah dicek, oke. Singkat cerita operasi. Sebelum operasi saya masih tanya, Profesor yakin bisa? Dia jawab apa? Tuhan, God. Wah bagus nih. Ya berarti ini dokter tidak sombong. Kalau sombong bahaya nih. Ya kan dokter sombong kan ngoperasinya seenaknya, saudara. Nah ini enggak. Istri saya nungguin dengan satu gembala, pendoa juga di luar. Lama saudara, mestinya 2 jam, jadi lebih dari 2 jam, saya lupa 4 jam atau lebih. Saya belum sadar, masih pengaruh bius. Dokternya keluar, kasih tahu istri saya, wow, many disease katanya. Penyakitnya banyak sekali. Terus istri saya tanya, kalau terlambat gimana? Oh dia bilang, ada anak umur 7 tahun, persis kayak suamimu ini, tembus pembatas otak, penyakitnya itu, mati. Berarti saya selama puluhan tahun, itu penyakitnya ditahan sama Tuhan, sudah sampai pembatas otak, tapi tidak tembus-tembus. Karena supaya paling tidak ketemu saudara juga hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.
Pak Niko, gembala pembina kita katakan, kalau masih mau dipakai Tuhan, mau sakit apa aja, nggak bakal mati. Tapi jangan cari penyakit ya. Nggak bakal mati. Tuhan masih pakai lagi. Makanya Pak Budi Brewo, karena tugasnya sudah selesai, berangkat ke sorga. 400 pendeta gereja Bethel Indonesia, 400 pejabat GBI, pada waktu pandemi itu berangkat ke sorga karena COVID-19. Ya, waktu itu mencekam sekali, tiap pagi ting, berangkat ting. Apalagi teman-teman kita tuh banyak yang lucu-lucu, Pak David Cakra Bandung, Pak Jimmy Mulya, Pak Fetri Kumase, itu lucu-lucu semua. Waduh, ini yang lucu-lucu diangkat, tinggal yang serius-serius. Biasanya kita juga bercanda ya. Tugasnya sudah selesai. Tapi ada saudara seperti Pak Yohanes, wakil saya di Modern Land. Sudah nangis-nangis istri saya sama istrinya, doain kami juga doain, saya doakan. Sudah pakai ventilator, dibalik. Sembuh, tidak mati. Umur memang di tangan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat lagi. Saudara, jadi ingat, kenapa saudara dikasih kesehatan? Umur panjang sampai hari ini, karena Tuhan mau pakai saudara. Percayalah Tuhan akan berkati saudara, berkati GPN ini dengan jiwa-jiwa, lalu juga berkat rohani jasmani, penuaian berkat rohani jasmani, katakan amin. Untuk apa? Jadi berkat, jangan dimakan sendiri semuanya. Haleluya. Kembalikan persepuluhan, meskipun sekarang banyak di YouTube yang memberi ajaran, jangan kasih persepuluhan. Padahal Tuhan Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 23, gampang, 23. Yang satu, nah ini, dia bicara tentang, coba baca, 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan. Jadi persepuluhan itu harus. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, yang lain itu jangan diabaikan, harus adil, belas kasihan, kesetiaan. Saudara, orang kalau tidak membalikan persepuluhan itu nahan berkat dia. Pendeta yang tidak ngajak jemaatnya ini, wah, berarti tidak ingin jemaatnya diberkati. Kami sampaikan tentang persepuluhan supaya saudara diberkati. Supaya tingkap-tingkap langit dibuka. Saya pernah selidiki, supaya berkatnya dikatakan, dia akan membuka floodgates, pintu gerbang air, floodgates. Artinya apa? Berkatnya itu ngerojok, orang Jawa bilang. Gak incrit. Haleluya. Kembalikan. Justru pada saat kurang, seperti janda Sarfat, dia nabur. Dia bilang sama Elia, ini kalau aku kasih ke kamu, roti bundar. Kan Elia bilang, waktu dia minta air minum, dia jalan mau ambil air minum, Elia bilang, buatkan aku roti. Dia bilang, kalau aku kasih kepadamu, Pak Elia, ini persediaan terakhir. Aku akan membuat untuk anakku, kemudian kami makan dan mati. Tapi Elia bilang, oh enggak, kamu percaya aja, Tuhan bilang minyak dan tepung itu enggak akan habis. Nah sekarang tergantung janda Sarfat ini mau percaya omongannya Elia apa enggak. Ternyata begitu dia percaya, betul tepungnya enggak habis, minyaknya enggak habis, tapi dia harus kasih Elia dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, justru di tahun krisis ekonomi, jangan berhenti menabur. Haleluya. Bahkan kita, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Bahkan kita sudah 14 tahun lebih kembalikan persembahan sulung. Banyak orang takut miskin, takut kekurangan, kita enggak. Kalau bisa kelola dengan baik, Desember dapat berkat simpen, jangan dihabisin.
buat Januari, habis itu berkat seluruh untuk Januari berikan. Ini bulan Februari. Ujilah aku, Tuhan bilang uji, kalau nggak percaya cobaan. Tuhan tuh tidak pernah berbohong. Barang siapa nabur dia akan nuai. Haleluya. Meskipun diserang di YouTube saudara, tapi kita terus konsisten lakukan. Dan kita tidak pernah maksa. Siapa yang mau dengan sukarela karena sudah ditolong Tuhan juga dekat dengan kasih Tuhan. Kembalikan. Oh, kunci untuk menuai adalah menabur. Mari kita bangkit berdiri. Nantikanlah Tuhan buatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan, nantikanlah saudara yang sangat perlu pertolongan, angkat tangan kepada Tuhan Yesus. Saya mau doakan, Tuhan tolong anak-anakmu yang angkat tangan saat ini Tuhan. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, saudara selesaikan lebih dulu. Bilang ampuni saya Tuhan, ampuni. Supaya tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Tuhan jamah anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan, jadilah kuat, jadilah menang. Jadilah berlimpah dalam nama Yesus. Biar pintu-pintu berkat dibuka, tercurah berkat Tuhan atas anak-anak bertempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi. Nantikanlah ya nantikanlah, ya nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, oleh kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan gagah perkasa katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati berlimpah, shalom.